Salam jumpa. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Mikrobiologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kembali bersama saya, Amarila Malik. Mikrobiologi farmasi merupakan dasar untuk memahami kuliah yang lebih advance seperti imunologi, virologi, dan bioteknologi, serta kuliah lainnya yang memerlukan pemahaman terkait mikrobiologi. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama merumuskan ruang lingkup mikrobiologi dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, menjelaskan karakteristik sel bakteri dan infeksi yang dapat ditimbulkan. Ketiga, menjelaskan karakteristik parasit dan infeksi yang ditimbulkan. Pada modul ini, mahasiswa akan diberikan dasar-dasar mikrobiologi sebanyak 12 topik hingga ujian akhir semester, yaitu meliputi 1. Pengantar dan wawasan ilmu mikrobiologi farmasi serta keterkaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, bentuk sel bakteri, struktur eksternal sel bakteri, struktur dinding sel bakteri, struktur internal sel bakteri dan endospora. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, media perbenihan, siklus perbenihan bakteri, siklus pertumbuhan bakteri, pengukuran pertumbuhan bakteri. Kedua adalah topik jalur metabolisme bakteri untuk produksi energi, metabolisme karbohidrat, fermentasi, respirasi seluler, metabolisme lemak dan protein, dan pengendalian mikroorganisme secara fisika dan kimia, pengendalian mikroorganisme dengan antibiotika, uji efektivitas bahan pengawet, dan uji koefisien fenol. Ketiga topiknya adalah infeksi bakteri, habitat mikroorganisme, patogenisitas, virulensi dan infeksi, perjalanan penyakit infeksi, penularan penyakit infeksi, serta sifat dan fungsi materi genetik, replikasi DNA, transkripsi translasi, kromosom bakteri, dan teknologi DNA rekombinan. Topik keempat adalah bakteri patogen pada saluran pencernaan. Topik kelima adalah bakteri patogen pada saluran pernafasan. Topik keenam adalah bakteri patogen pada sistem saraf. Topik ketujuh adalah bakteri patogen pada kulit dan mata. Topik kedelapan adalah analisis keamanan, sediaan farmasi dan makanan secara mikrobiologi. Topik ke-9 adalah peranan mikroorganisme dalam industri makanan dan sediaan farmasi. Topik ke-10 adalah mulai bagian parasitologi sampai topik ke-12, yaitu tentang sifat parasit dan penggolongannya. Kemudian topik 11 penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, dan ke-12 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Selama perkuliahan ke depan, saya akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Topik kedua perkuliahan ini mencakup jalur metabolisme bakteri dan pengendalian mikroorganisme. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti materi topik kedua ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik sel bakteri. Topik kedua perkuliahan ini adalah mengenai jalur metabolisme bakteri dan pengendalian mikroorganisme. Yang dibahas di metabolisme bakteri meliputi metabolisme itu sendiri, kemudian jalur metabolisme produksi energi, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak dan protein, serta identifikasi jenis bakteri berdasarkan sifat biokimia. Pengertian metabolisme. Semua proses kimia yang terjadi di dalam sel hidup serta suatu keseimbangan energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.
Ada dua jenis reaksi kimia dalam metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pengertiannya adalah proses katabolisme makhluk hidup yang menguraikan karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selain itu, kita juga membahas pembagian, respirasi, dan fermentasi. Produk akhir fermentasi asam pirufat oleh beberapa organisme ditampilkan di tabel berikut. Sekarang pembahasan metabolisme lemak. Diketahui bahwa mikroorganisme membuat enzim lipase. Peran dari enzim lipase adalah menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat lalu dikatabolisme melalui glikolisis dan siklus Krebs. Sedangkan asam lemak dioksidasi membentuk gugus asetil lalu bergabung dengan koenzim CoA membentuk asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA dikatabolisme melalui siklus Krebs. Selanjutnya adalah metabolisme protein. Diketahui bahwa mikroorganisme membuat enzim protease dan enzim peptidase. Enzim tersebut berguna untuk memecah protein menjadi asam amino. Asam amino kemudian harus diubah menjadi suatu senyawa yang dapat masuk ke siklus Krebs. Dengan cara pertama, proses deaminasi, kedua, reaksi dekarboksilasi, dan ketiga, dehidrogenasi. Baiklah, sebagai berikut adalah tugas bagi Anda, yaitu mencari informasi garis besar tentang metabolisme pada bakteri, serta sudah mempelajari bab metabolisme umum dari mata ajar biokimia. Topik selanjutnya pada perkuliahan kedua ini adalah pengendalian mikroorganisme, yaitu meliputi mencegah penyebaran penyakit infeksi, membasmi mikroorganisme yang ada dalam hospes yang terinfeksi, mencegah pembusukan dan perusakan makanan serta sediaan farmasi, serta mensterilkan peralatan yang digunakan untuk proses aseptis. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian mikroorganisme adalah sebagai berikut. Pengendalian mikroorganisme ada yang secara fisika, meliputi teknik suhu, pengeringan, tekanan osmotik, sinar radiasi, tegangan permukaan, dan penyaringan. Sedangkan pengendalian mikroorganisme secara kimia adalah sebagai berikut. Pengendalian mikroorganisme dengan antibiotik yang akan dibahas meliputi sejarah antibiotik, penggolongan antibiotik, dan juga akan disampaikan penggunaan bahan pengawet dan uji fenol. Demikianlah pertemuan kedua perkuliahan ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi tentang infeksi bakteri dan genetika. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi kedua ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.